berkualitas, serta Bapak Ibu hadirin sekalian kami banggakan. Perkenankan kami menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa Potawangka, Kecamatan Bolen, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah sebagai salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan turunan stunting. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melaksanakan program percepatan turunan stunting, sehingga hal ini menjadi momentum bagi BKKBN untuk berkomitmen mendukung percepatan turunan stunting melalui peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui strategi peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, khususnya Aksektor KB Lestari dan Aksektor KB Mandiri, dengan menyelenggarakan usaha peningkatan pendapatan keluarga Aksektor atau UPPKA di kampung KB berkualitas. Selain itu, upaya yang dilakukan BKKBN melalui pelaksanaan kombinasi intervensi spesifik dan intervensi sensitif berupa edukasi pemberian makanan bergizi yang bersumber dari bahan pangan lokal dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat di kampung KB berkualitas. Dengan pelaksanaan kegiatan UPPKA di kampung keluarga berkualitas dapat menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang telah dikembangkan dapat bermanfaat secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga Aksektor. Dari Kabupaten Manggarai Barat, juga dari provinsi, pada hari ini akan membawa suatu berkah buat kita, buat Desa Potawangka, di mana undangan yang telah kami keluar terimanya saja pengembangan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat, dan salah satu desa yang menjadi contoh adalah Desa Potawangka. Tentu ini sebuah anugerah buat kita. Tepuk tangan dulu. Perintah dari Kepala BPKBN untuk kami laksanakan di daerah ini. Itu pasti ada dasar hukumnya, sehingga saya bisa bawa Pak Kadis dan dari provinsi. Saya mau katakan apa itu UPPKA. Harus kita tahu UPPKA adalah sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera lewat berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif. Artinya gini, kalau tidak ada yang berminat, janganlah jadi. Harus punya niat. Itu penting. Jadi ketimbang kita hanya setiap program kita masuk, harapannya dapat bantuan. Ini juga harus ada motivasi dalam diri. Itu penting, sehingga ditekankan bagi keluarga yang punya niat, yang berniat menjadi keluarga bahagia, sehingga masuk kelompok seperti Pak Kadis bilang tadi. Semua program sekarang itu harus diakomodir dalam satu kelompok, tidak ada istilah perorangan. Apa maksudnya? Sehingga membentuk suatu kesatuan di dalam baik dalam proses pembentukan dan segala permintaan mudah diakomodir, mudah juga dilaksanakan karena kekuatan kelompok tadi. Itu yang definisi. Sudah itu siapa anggota UPPKA itu? Maka dapat terwujud beberapa usaha yang menjadi titik berat yang dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga para aktor tadi, yaitu dalam hal pembinaan. Pembinaannya sudah itu produksinya, sudah itu ada manajemen usahanya, ada penerapan teknologi dan juga pemasaran. Ada beberapa hal ini yang harus dimiliki, yaitu mulai dari pembinaan, mulai dari produksinya, ada juga manajemen. Bagaimana manajemen melakukan manajemen usaha yang ibu bapak ibu lakukan. Sudah itu ada teknologi, karena sekarang ini kita bergerak di dunia teknologi. Ada penjualan melalui teknologi. Sudah itu kita berbicara tentang pemasaran, sehingga bapak ibu nanti dibekali dengan pengetahuan itu yang diberikan oleh narasumber.
dari Pak Kadis Pertanian, dari saya nanti, dan dari provinsi. Dari provinsi ini memang mereka sudah ahli di dalam bagaimana melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha. Sehingga tujuan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dengan hasil produknya nanti dapat laku dijual di pasaran. Itu ukurannya. Ukurannya Bapak Ibu punya usaha dapat dijual terutama di wilayah ini, bahkan bisa dijual di dalam baju. Karena daerah kita ini sangat diminati oleh para wisata. Berharap banyak dunia. Kalau dia tidak kasih, maka mulai sudah jadi jagoin. Bukti ini kemudian akhirnya apa? Karena tergantung tadi musuh sudah muncul, dia tidak mau karena dia menganggap bahwa niker Yahota, TDA Yahota. Padahal dia juga tidak pernah berbuat apa-apa untuk orang lain. Sehingga kalau kita ekonominya mandiri, kita tidak membutuhkan, bukan berarti tidak membutuhkan orang lain dalam hidup, tetapi dalam ketahanan keluarga yang bagus itu dia harus menciptakan ekonomi keluarganya bagus. Kalau begini dia tidak berharap orang lain untuk membantu kehidupannya. Itu yang kita mau ajak ini, yang kita hadir pada hari ini. Yang berikutnya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Artinya begini, kalau keluarga bapak, mama, tambah 3 anak atau 4 anak bahagia, keluarga itu sangat baik. Sehingga dia bisa tidak ada perkelahian. Tidak ada berkelahi karena urusan minta uang sekolah anak. Begitu dari gereja sedikit minta disumbangkan aksi Natal, aksi puasa, mulai ribut-ribut. Padahal ribut tadi hanya mau menutupi ketidakadaan uangnya. Sehingga cari segala alasan bahwa ini begitu supaya memprovokasi orang lain. Tapi kan dasarnya tidak ada. Tapi kalau dia sudah bahagia, sejahtera, punya uang, apapun yang disampaikan pasti dia akan lakukan dengan baik. Berikut, apa syarat pembentukan kelompok ini? Yang pertama adalah syaratnya, dia pasti memiliki pengurus. Harus bentuk struktur organisasinya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendahara dan anggota.